Selamat siang, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang komponen rancangan pembelajaran dan hakikat indikator pembelajaran bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya sendiri Maria Tricia Inabenga dan teman saya Vivi Noviantika, Arya Dwiki Kusuma, Cecilia, dan Ajeng Arifiana. Saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang komponen rancangan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran disusun untuk kebutuhan guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Dengan demikian, perencanaan merupakan kegiatan menerjemahkan kurikulum sekolah ke dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Perencanaan program pembelajaran dapat berupa perencanaan untuk kegiatan sehari-hari, kegiatan mingguan, bahkan rancangan untuk kegiatan tahunan sesuai dengan tujuan kurikulum yang hendak dicapai. Dengan demikian, isinya bisa terdiri dari tujuan khusus yang spesifik, prosedur kegiatan belajar mengajar, materi pembelajaran, waktu yang diperlukan sampai pada bentuk evaluasi yang akan digunakan. Yang kedua, komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Struktur dan komponen rencana pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum 2013 untuk SD dan MI terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu struktur administratif prosedural dan struktur metodologis substansial. Struktur administratif prosedural di sini adalah urutan struktur kelengkapan sebuah dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran yang menunjukkan legalitas dan keabsahannya sebagaimana perlu dibuat oleh guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Meliputi komponen identitas RPP, komponen inti, kompetensi dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat dan sumber pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, penilaian, pengesahan. Adapun struktur metodologi substansial adalah urutan-urutan struktur kelengkapan rencana pelaksanaan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Selanjutnya adalah identitas RPP. Identitas RPP di sini merupakan data yang menyajikan informasi tentang nama sekolah, tema, kelas, materi pokok, dan alokasi waktu. Sebagai catatan, alokasi waktu ditentukan sebagai keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Selanjutnya adalah kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Selanjutnya adalah kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dicapai siswa dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran. Indikator hasil belajar adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dilakukan oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Dengan demikian, indikator hasil belajar merupakan kemampuan siswa yang dapat diobservasi. Artinya, apa hasil yang diperoleh siswa setelah mereka mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran memuat penguasaan kompetensi yang bersifat operasional yang ditargetkan atau dicapai dalam RPP. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada rumusan yang terdapat dalam indikator. Dalam bentuk pernyataan yang operasional, tujuan pembelajaran mencakup 3 ranah belajar.
yaitu kognitif, pengetahuan, sikap, dan psikomotorik siswa. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal yang harus diketahui adalah bahwa materi RPP merupakan pengembangan dari muatan pokok yang terdapat dalam silabus. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran. Penetapan ini diambil bergantung pada karakteristik pendekatan dan strategi yang dipilih. Pemilihan metode tergantung pada jenis materi yang akan diajarkan kepada siswa. Selanjutnya adalah alat dan sumber pembelajaran. Media dan sumber belajar adalah rancangan yang berupa substansi yang mampu mengantarkan atau menjembatani konsep, prinsip, dan prosedur yang dipelajari. Media pembelajaran merupakan alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan sebuah materi pembelajaran. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang terdapat dalam silabus. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan memuat pendahuluan atau kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, dan masing-masing disertai alokasi waktu yang dibutuhkan. Dalam seluruh rangkaian kegiatan, sesuai dengan karakteristik model yang dipilih, menggunakan sintaks yang sesuai dengan modelnya. Selanjutnya adalah penutup. Meninjau kembali, merangkum, atau ringkasan mengadakan evaluasi, memberikan tindak lanjut. Selanjutnya adalah alokasi waktu. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk tercapaiannya suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Minggu efektif per semester, alokasi waktu mata pelajaran per minggu, dan jumlah kompetensi per semester. Selanjutnya adalah penilaian. Di dalam silabus telah ditentukan jenis penilaiannya. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian biasanya dilakukan dengan menggunakan tes maupun non-tes, dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dan yang terakhir adalah penutup atau pengesahan. Bagian pengesahan yang menyajikan tanda-tanda dari pihak yang bertanggung jawab terhadap penyusunan RPP guru maupun kepala sekolah. Slide selanjutnya adalah hakikat pembelajaran bahasa Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia adalah salah satu mata pembelajaran pada semua jenjang pendidikan, termasuk di sekolah dasar. Bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran pada pendidikan formal, karena bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang penting. Mengingat pentingnya bahasa Indonesia, maka diperlukannya pengembangan kemampuan berbahasa. Salah satu upaya pengembangan kemampuan berbahasa yaitu dengan memasukkan bahasa Indonesia menjadi salah satu mata pembelajaran dan pendidikan formal. Pembelajaran bahasa Indonesia harus sesuai pada indikator pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat meningkatkan keterampilan berbahasa siswa. Keterampilan tersebut meliputi selanjutnya C. Indikator pembelajaran. Menurut Utami, indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran, dirumuskan dengan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi, indikator merupakan suatu pertanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian suatu tujuan pembelajaran. Indikator juga dapat dikatakan sebagai pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan tingkah laku siswa yang dapat diukur. Indikator merupakan kompetensi dasar yang lebih spesifik. Apabila serangkaian indikator dalam satu kompetensi dasar sudah dapat dicapai oleh siswa, berarti target kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi. Untuk merumuskan indikator perlu diperhatikan: 1. Mengacu pada kompetensi dasar dan materi pembelajaran. 2. Kata kerja operasional sama atau lebih rinci dari kata kerja operasional pada kompetensi dasar. 3.
kompetensi dasar bisa dibuat 3 atau lebih indikator. 4. Cakupan lebih sempit dibanding kompetensi dasar. 5. Cakupan materi lebih sedikit dibanding dengan standar kompetensi. 6. Tiap indikator dapat dibuat 3 atau lebih butir soal. Indikator merupakan kompetensi dasar yang lebih spesifik. Apabila serangkaian indikator dalam satu kompetensi dasar sudah dapat dicapai oleh siswa, berarti target kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi. Untuk merumuskan indikator, kita perlu memperhatikan yang pertama, mengacu pada kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Yang kedua, kata kerja operasional sama atau lebih rinci dari kata kerja operasional pada kompetensi dasar. Yang ketiga, tiap kompetensi dasar bisa dibuat 3 atau lebih indikator. Yang keempat, cakupan lebih sempit dibandingkan kompetensi dasar. Yang kelima, cakupan materi lebih sedikit dibandingkan dengan standar kompetensi. Dan yang keenam itu, tiap indikator dapat dibuat 3 atau lebih butir soal. Selanjutnya, ini merupakan contoh indikator pembelajaran. Butir nilai dan sikap pengetahuan. Yang pertama itu sikap spiritual. Nah, contoh indikatornya itu berdoa sebelum makan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian butir nilai sikap dan pengetahuan yang kedua itu jujur. Contoh indikatornya itu tidak berkata bohong kepada orang tua, guru, dan teman-temannya. Yang kemudian butir nilai sikap dan pengetahuan yang ketiga yaitu disiplin. Dan contoh indikatornya itu tidak telat ketika pelajaran mau dimulai. Ketika guru sudah memberikan indikator sebagai acuan penilaian siswa, maka tugas guru selanjutnya adalah membuat nilai dari hasil belajar siswa melalui acuan indikator pembelajaran. Apabila nilai siswa tidak memenuhi atau tidak mencukupi dari indikator, maka siswa tersebut tidak tuntas dalam pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya, indikator memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengukur ketercapaian kompetensi dalam pembelajaran. Indikator berfungsi sebagai berikut, menurut Supriyatna dan Asriani. Yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam mengembangkan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakter mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Dalam mendesain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Penilaian bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan KI dan KD.
Dalam menyusun indikator kompetensi, setidaknya terdapat beberapa prinsip yang harus dipahami. Berikut prinsip rumusan redaksional indikator menurut Supriyatna dan Asriani. Yang pertama adalah teramati. Rumusan indikator harus mencerminkan sesuatu yang dapat diamati, disaksikan, atau diobservasi oleh si pendidik. Makna teramati di sini bukan hanyalah ditentukan oleh kata kerja operasional semata, melainkan oleh ukuran atau gejala yang dapat diamati. Yang kedua, terukur. Rumusan indikator yang juga harus terukur. Maknanya dapat diukur tingkatan ketercapaian kompetensinya. Nomor 3, dapat dicapai. Dapat dicapai di sini tidak kalah penting dalam rumusan indikator, yaitu bahwa indikator itu harus dapat dicapai oleh peserta didik. Jangan membuat rumusan indikator yang tidak dapat dicapai. Nomor 4, mewakili semua ranah. Indikator yang baik mewakili satu kemampuan atau ranah tertentu. Akan tetapi, secara akumulasi, semua indikator untuk satu kompetensi seyogyanya mencakup keseluruhan ranah kemampuan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kelima, banyaknya indikator penanda kompetensi. Agar kita yakin anak memiliki kompetensi yang dibelajarkan, maka anak harus menunjukkan tanda-tanda yang konsisten. Tentu tanda-tanda itu tidak hanya satu, karena tidak mungkin satu tanda saja dapat memastikan seorang anak memiliki kemampuan yang ditunjukkan. Lebih banyak indikatornya lebih baik. Yang keenam, rumusan yang lengkap. Indikator menjadi alat agar proses pembelajaran harus termonitor dan terevaluasi. Dengan indikator, tahap-tahap perkembangan setiap peserta didik dapat dipertanggungjawabkan. Inilah tujuan utama indikator dalam penilaian. Berikut adalah contoh penetapan kriteria ketuntasan. Pada kolom KD, yaitu menulis cerita, 20% menulis dan mengenal huruf, 50% menyusun huruf menjadi kata bermakna, 75% menyusun kata menjadi kalimat bermakna baik, 100% menyusun kalimat menjadi paragraf sesuai dengan kaidah yang berlaku. Demikian presentasi kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kita lanjutkan di WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.